Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut belajar online, marilah kita sama-sama berdoa agar proses belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita yang pertama ini untuk semester genap. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester genap. Kemarin kalian sudah terima hasil rapor untuk semester ganjil. Ini adalah pertemuan pertama di semester genap. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian perbandingan dan bagaimana menyatakan perbandingan, ya. Itu yang harus kalian pahami hari ini. Dan nanti Bu Guru akan kirimkan juga tugas yang harus kalian kerjakan dan kirim ke WA pribadi Bu Guru sesuai dengan jadwal yang Bu Guru berikan. Ingat, sebelum mengumpulkan tugasmu, tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu. Ingat, tulis nama dan kelas di lembar jawabanmu sebelum dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, ini adalah bab 1 di semester genap. Jadi bab 1 perbandingan. Rasio atau perbandingan. Yang pertama, pengertian rasio atau perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Jadi satuannya harus sejenis. Rasio A terhadap B dituliskan sebagai, jadi penulisan perbandingannya seperti ini, A bagi B, ini A banding B, atau A per B, jadi penulisannya ada dua, bisa ini, bisa ini. Syaratnya B tidak boleh sama dengan 0, kenapa? Kalau B sama dengan 0, ini B nya pembaginya sama dengan 0, nanti tidak terdefinisi. Tuh, makanya B nya tidak boleh sama dengan 0. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, jadi setiap nilai yang kita mau bandingkan harus punya satuan yang sama. Jika satuannya berbeda, perlu dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Jadi pada perbandingan itu satuannya harus sama. Kalau tidak sama, kita samakan dulu satuannya. Contoh, panjang pita caca 1,5 meter dan panjang pita wati 5 meter. Kedua satuannya, ya coba lihat, perhatikan di sini kedua satuannya sama. Di sini panjang pita caca satuannya meter, 1,5 meter. Di sini panjang pita wati juga satuannya meter. Jadi meter sama meter, satuannya sama-sama meter. Kalau satuannya sama, jadi perbandingan langsung saja, langsung kita bandingkan. Di sini perbandingan panjang pita caca, berarti panjang pita caca duluan. Panjang pita caca 1,5 meter. Berarti di sini perbandingannya adalah 1,5 berbanding panjang pita wati. Panjang pita wati berapa? Panjang pita wati 5 meter. Berarti di sini 1,5 berbanding 5. Jadi perbandingannya ini 1,5 berbanding 5. Gampang saja karena caca jangan sampai terbalik. Ini pita caca berbanding pita wati. Pita caca 1,5, pita wati 5. Jadi jangan sampai terbalik 5 banding 1,5. Jadi yang ditanyakan siapa yang duluan? Oh, yang duluan caca. Berarti yang ditulis caca duluan, baru pita wati selanjutnya. Pita wati adalah 5. Jadi perbandingannya adalah 1,5 berbanding 5. Kalau satuannya sama, langsung saja ditulis perbandingannya. Contoh kedua, panjang pita caca 1,5 meter dan panjang pita desi 75 cm. Nah, coba lihat di sini, panjang pita caca 1,5 meter, desi 75 cm. Satu satuannya meter dan yang satu satuannya cm. Berarti satuannya tidak sama. Jadi karena satuannya tidak sama, kita harus samakan dulu. Samakan dulu apakah yang ini sentimeter kita jadikan meter atau meter kita jadikan senti. Nah, agar lebih mudah kita jadikan senti semuanya. Jadi kalau dijadikan senti berarti panjang pita caca ini kan meter kita jadikan senti, berarti panjang pita caca 1,5 meter dijadikan senti. Jadi meter ke senti itu dikalikan 100, berarti 1,5 dikali 100 adalah 150 cm. Maka perbandingan pita caca berbanding pita desi adalah, perhatikan, panjang pita caca sekarang itu satuannya adalah senti, kita pakai yang senti. Berarti di sini 150 berbanding pita desi. Berapa pita desi? Panjang pita desi 75, berarti 150 berbanding 75. Nah, perbandingan ini belum sederhana, masih angka besar semuanya. Kita akan sederhanakan menjadi perbandingan yang lebih sederhana. Kita jadikan bentuk pecahan dulu, 150 per 75. Ini ya, ini tadi kan perbandingan, cara menyatakannya bisa pakai tanda ini atau pecahan seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini,
sekarang masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini dibagi 75, yang ini juga dibagi 75. 150 dibagi 75 itu adalah 2, kemudian 75 dibagi 75 itu adalah 1. Jadi kita dapat 2/1. 2/1 itu artinya adalah 2/1. Jadi perbandingan panjang pita cacah berbanding pita desi itu adalah 2/1. Gitu ya. Jadi kita sederhanakan tadi dari 150 berbanding 75 ini kan angka besar, bilangan besar kita sederhanakan menjadi bilangan yang lebih sederhana, yaitu perbandingannya menjadi dari 150 banding 75 menjadi perbandingannya 2/1. Selanjutnya yang kedua, menyatakan perbandingan. Jadi perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Jadi perbandingan contoh tadi yang angka-angka besar, jadi kita dapat nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Penyederhanaan perbandingan dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar. Jadi kita bagi dengan FPB dari kedua bilangan yang kita bandingkan tadi. Contoh 3 juta berbanding 2.200.000. Oke, karena ini angkanya besar, 3 juta berbanding 2.200.000, kita akan sederhanakan menjadi angka-angka yang lebih kecil atau paling sederhana. Nah, 3 juta berbanding 2.200.000 ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi 3 juta per 2.200.000. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi ini sama artinya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kita bagi dengan jadi ini 3 juta. Kita tulis ulang di bawah per 2.200.000. Kita cari FPB dari 3 juta dan 2.200.000. FPB dari 3 juta dan 2.200.000, FPB-nya adalah 200.000. Ini dibagi 200.000, ini juga berarti pembilang dibagi 200.000, penyebut juga dibagi dengan 200.000. 3 juta dibagi 200.000 itu adalah 15. Kemudian 2.200.000 dibagi 200.000 adalah 11. Jadi perbandingannya sekarang sudah sederhana. Yang tadinya 3 juta berbanding 2.200.000 sekarang menjadi 15 berbanding 11, atau sama dengan ini 15 berbanding 11. Jadi kita bagi pembilang dan penyebut tadi, kedua-duanya kita bagi dengan FPB dari 3 juta dan 2.200.000. FPB-nya adalah 200.000, jadi 3 juta kita bagi 200.000. Begitupun 2.200.000 kita bagi dengan 200.000. Sehingga kita dapat perbandingan yang sederhana, yaitu 15 berbanding 11. Nah, kalau kalian agak kesulitan mencari FPB dari bilangan-bilangan besar seperti itu, kita juga bisa menyederhanakannya dengan cara lain. Misalnya 3 juta tadi, yang 3 juta dibagi 2.200.000, kita menggunakan pembagian yang coret-coret kemarin. Jadi 3 juta berbanding 2.200.000 bisa kita tulis seperti ini. 3 juta berbanding 2.200.000. Nah, sekarang ini kan ribuan, jadi ribuan, 1.000 kita bagi dengan 1.000, jadi tinggal di sini tinggal 3.000 per di bawah tinggal 2.200.000, karena ribuan dengan ribuan ini, angka ribuan di belakang ini saling membagi, tinggal 3 juta berbanding 2.200.000. Nah, sekarang ini ratusan juga bisa saling membagi nih, ratusan dengan yang ini ya. Jadi tinggal di sini tinggal 30 per 22. Oke, sekarang kita bagi lagi dengan bilangan yang sama. Masing-masing kita bagi berapa ini? Masing-masing, jadi 30-nya kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Jadi masing pembilang dan penyebut kita bagi 2. 30 bagi 2 kita dapat 15. Kemudian 22 bagi 2 kita dapat 11. Ya. Jadi di sini tinggal bukan 30 lagi tapi tinggal 15. 15 per ini bukan 22 lagi tapi tinggal 11. Jadi perbandingannya adalah 15 berbanding 11. Sama saja dengan tadi. Cuman tadi kita mencari dengan FPB, kita bagi dengan FPB dengan bilangan besar. Kalau ini kita coret-coret dengan menggunakan coret-coretan dan membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya, sampai didapat angka yang paling sederhana, 15 dibanding 11. 11 ini kan bilangan prima, tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan lain. Jadi hasilnya adalah
3 juta berbanding 2.200.000 adalah 15 berbanding 11. Dua satuan dengan besaran berbeda. Jadi yang tadi kan yang tidak boleh satuannya berbeda itu kalau besarannya sama. Nah, kalau untuk besaran yang berbeda, satuannya itu boleh berbeda. Jadi dua satuan dengan besaran berbeda dapat dibandingkan. Contohnya perbandingan kilometer dan jam. Nah, kilometer itu kan satuannya besarannya panjang. Kilometer satuan dalam besaran panjang, sedangkan jam merupakan satuan dalam besaran waktu. Jadi kilometer besaran panjang, sedangkan jam adalah besaran waktu. Jadi kilometer jam memang satuannya berbeda, yang satu satuannya kilometer, yang satu jam, tapi besarannya berbeda. Kalau besarannya berbeda boleh dibandingkan. Contoh, Pak Tikno pergi ke kantor yang berjarak 5 km. Perjalanan tersebut ditempuh selama 10 menit. Berapakah perbandingan antara jarak dan waktu tempuhnya Pak Tikno? Jadi jaraknya berapa? Coba lihat kita jaraknya berapa. Perbandingan antara jarak dan waktu. Jarak dari kantor Pak Tikno berapa? 5 km. Berarti jaraknya adalah 5 berbanding waktu tempuh. Waktu tempuhnya 10 menit, berarti 5 berbanding 10. 5 berbanding 10 masih bisa disederhanakan jadi perbandingan yang lebih sederhana. Kita ubah menjadi pecahan di sini. 5 banding 10 adalah 5 per 10. Oke, kita bagi dengan bilangan yang sama. 5 dan 10 masing-masing kita bagi berapa ini? Masing-masing saya bagi 5, ini juga saya bagi 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Jadi sekarang 5 per 10 ini di sini bukan 5 lagi, tapi tinggal 1. Kemudian ini tinggal 2. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Ini artinya yang satu ini kan jarak, berarti jarak 1 km ini dapat ditempuh dalam waktu 2 menit ini. Jadi jarak 1 km dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Ini arti 1 banding 2. 1 tadi kan ini jaraknya. Jadi satu ini adalah jaraknya dalam kilometer, 2 ini dalam menit. Berarti 1 km dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingannya 1 berbanding 2. Itu ya anak-anak. Jadi untuk perbandingan, kalau angkanya masih besar, bilangannya masih besar, sederhanakan menjadi perbandingan yang paling sederhana, bilangan yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Itu ya, itu. Jadi jadikan perbandingan yang paling sederhana. Jangan awalnya saja tulis apa adanya, angkanya besar, kemudian sederhanakan, bagi dengan bilangan-bilangan yang sama, kemudian sampai perbandingan itu menjadi perbandingan yang sangat sederhana ya. Saya kira itu anak-anak. Untuk hari ini yang dicatat ini ya, jadi dari sini dicatat bab 1 perbandingan sampai bawah sini, sampai sini. Kemudian ini juga dicatat, menyatakan perbandingan sampai sini, sampai bawah. Kita bisa kotakan. Ini juga ini dicatat juga sampai sini. Nah, setelah itu ada tugasnya yang ini. Nah, tugasnya ini soal latihannya. Yang pertama, siswa kelas 7F terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Berapakah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7F? Jadi, ingat laki-laki dan perempuan, berarti siswa laki-laki duluan yang ditulis berapa, kemudian berbanding siswa perempuan. Setelah itu sederhanakan menjadi perbandingan yang paling sederhana. Jadi sederhanakan. Kemudian yang kedua, Alen mempunyai uang 150.000, sementara Kinara 50.000. Berapa perbandingan uang Alen dan Kinara? Ingat, di sini yang ditanyakan perbandingan uang Alen dan Kinara. Alen dulu baru Kinara, jangan sampai terbalik. Setelah itu baru sederhanakan menjadi perbandingan yang sederhana. Bagi dengan bilangan yang bisa membagi kedua-duanya sampai bilangan itu sederhana, paling sangat sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Begitupun yang ketiga, panjang pensil Windy 16 cm dan panjang pensil Anwar 2 meter. Ingat ini besarannya sama, besaran panjang, jadi cm dan meter besaran panjang, jadi satuannya harus disamakan dulu. Jadi apakah diubah ke senti atau diubah ke meter? Bu Guru sarankan yang pensil Anwar ini 2 meter ubah ke senti supaya sama-sama senti. Kalau senti ke meter itu kan nanti ada desimal. Jadi kalau bisa pensil Anwar ini dari 2 meter ubah ke sentimeter. Jadi nanti sama-sama Windy sentimeter, kemudian Anwar juga menjadi sentimeter. Jadi perbandingannya nanti sentimeter dan sentimeter. Jadi tentukan perbandingan panjang pensil Windy dan pensil Anwar. Tapi terlebih dahulu ubah dulu pensil Anwar ke satuan sentimeter ya.
seperti itu. Kemudian bandingkan, setelah itu sederhanakan menjadi perbandingan yang sangat sederhana. Itu anak-anak, soal tugasnya ada 3 nomor, silakan dikerjakan, kemudian dikumpul ke WA pribadi Bu Guru sesuai dengan jadwal yang Bu Guru berikan, ya. Sekira itu anak-anak, pertemuan hari ini cukup. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.